Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil penelitian yang telah kami lakukan, yaitu yang berjudul Pengaruh Green Product dan Brand Equity terhadap keputusan pembelian pada The Body Shop Daily Park Medan. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri Putri Angela Tamunte, Christine Lestari Sinaga, Romulus Situmorang, Maria Magdalena Sihotang, dan Mutiara Sani Caniago. Yang pertama, latar belakang. Dalam era global warming yang semakin mengkhawatirkan, permasalahan lingkungan menjadi salah satu isu utama yang perlu mendapat perhatian serius. Salah satu dampak negatif yang signifikan adalah pencemaran lingkungan akibat sampah berbahan plastik, yang tidak hanya merusak kesehatan manusia, tapi juga berpotensi membahayakan biodiversitas dan ekosistem. Di sisi lain, industri kosmetik mengalami pertumbuhan pesat termasuk di Indonesia, dengan meningkatnya minat dan permintaan konsumen terhadap produk kecantikan. Dalam konteks ini, perusahaan kosmetik mulai memperhatikan dampak lingkungan dan mengadopsi konsep Go Green dengan menerapkan strategi green marketing. Green marketing ini bertujuan untuk mengembangkan produk yang lebih aman dan ramah lingkungan, serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Salah satu perusahaan kosmetik yang berkomitmen untuk produk ramah lingkungan adalah The Body Shop. Dengan fokus pada green product, The Body Shop menggunakan bahan-bahan alami dan vegan dalam produknya. Keputusan pembelian merupakan proses krusial dalam perilaku konsumen yang dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk green product dan brand equity. Green product adalah produk yang berkelanjutan yang dirancang untuk meminimalisir dampak lingkungan. Sementara brand equity merujuk pada nilai tambah yang diberikan oleh merek kepada konsumen. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa green marketing dan brand equity memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh green product dan brand equity terhadap keputusan pembelian konsumen pada produk The Body Shop di Daily Park Medan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana strategi green marketing dan brand equity dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen di industri kosmetik, serta memberikan insight nilai tambah bagi perusahaan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan memenuhi preferensi konsumen yang semakin peduli akan lingkungan. Green Product. Menurut Samsudoha et al. Tahun 1995 di dalam penelitiannya mengatakan bahwa green product menekankan pada manfaat langsung dan nyata yang disediakan oleh desain yang lebih ramah lingkungan, seperti efisiensi energi atau konten daur ulang, bukan menekankan lingkungan atribut mereka. Indikator green product menurut Kotler dan Armstrong dalam 2012 mengatakan bahwa banyak parameter rancangan atau desain yang mencakup. Yang pertama, bentuk. Itu banyak produk dapat didiferensiasikan berdasarkan bentuk, ukuran, model. Yang kedua, fitur. Sebagian besar produk dapat ditawarkan dengan fitur yang berbeda yang melengkapi fungsi dasar produk. Yang ketiga, mutu. Pembeli mengharapkan produk memiliki mutu kesesuaian dengan standar dan spesifikasi yang tinggi. Yang terakhir, daya tahan. Ukuran usia yang diharapkan dalam kondisi normal sangat penting bagi kualitas produk tersebut. Brand equity. Ekuitas merek atau brand equity menurut Acker adalah sekumpulan aset dan liabilitas merek yang memiliki kaitan erat dengan suatu merek atau brand, nama dan juga simbolnya. Dengannya dapat menambahkan atau mengurangi nilai suatu produk atau jasa kepada perusahaan atau kepada pelanggan. Menurut Acker tahun 1996, terdapat beberapa indikator yang mempengaruhi brand equity. Di antaranya yang pertama, brand awareness atau kesadaran merek. Tingkat sejauh mana konsumen mengenali dan mengingat suatu merek. Semakin tinggi kesadaran merek, semakin besar kemungkinan konsumen memilih merek tersebut. Yang kedua, brand association atau asosiasi merek. Segala sesuatu yang terkait dengan suatu merek di benak konsumen. Asosiasi ini bisa berupa atribut produk, misalnya kualitas, harga, manfaat, misalnya prestis, kenyamanan, atau bahkan emosi, misalnya menggambarkan kegembiraan ataupun kepercayaan. Yang ketiga, perceived quality atau kualitas rasa. Persepsi konsumen terhadap kualitas suatu produk atau jasa. Persepsi kualitas ini
tidak selalu sama dengan kualitas sebenarnya, tetapi sangat mempengaruhi keputusan pembelian. Yang terakhir, brand loyalty atau loyalitas merek. Kecenderungan konsumen untuk terus membeli produk dari merek yang sama secara berulang. Loyalitas merek terbentuk dari pengalaman positif konsumen dengan produk tersebut. Keputusan pembelian adalah mengidentifikasikan semua pilihan yang mungkin untuk memecahkan persoalan dan menilai pilihan secara sistematis dan objektif, serta sasaran yang menentukan kerugian masing-masing. Ada beberapa indikator dalam pembelian konsumen. Yang pertama itu adalah pilihan produk, di mana konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli sebuah produk atau menggunakan uangnya untuk tujuan lain. Dalam hal ini, perusahaan harus memusatkan perhatiannya kepada orang-orang yang berminat membeli sebuah produk serta alternatif yang mereka pertimbangkan. Misalnya, kebutuhan suatu produk, keberagaman varian produk, dan kualitas produk. Yang kedua itu ada pilihan merek. Pembelian harus mengambil keputusan tentang merek mana yang akan dibeli. Setiap merek memiliki perbedaan-perbedaan tersendiri. Dalam hal ini, perusahaan harus mengetahui bagaimana konsumen memilih sebuah merek, misalnya kepercayaan dan popularitas merek. Yang ketiga itu ada pemilihan penyaluran, di mana pembelian harus mengambil keputusan penyaluran mana yang akan dikunjungi. Setiap pembelian mempunyai pertimbangan yang berbeda-beda dalam hal menentukan penyaluran, bisa dikarenakan faktor lokasi yang dekat, harga yang murah, persediaan barang yang lengkap, dan lain-lainnya. Misalnya, kemudahan mendapatkan produk dan ketersediaan produk. Yang keempat itu adalah waktu pembelian, di mana keputusan konsumen dalam memilih waktu pembelian bisa berbeda-beda. Misalnya, ada yang membeli sebulan sekali, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, atau 1 tahun sekali. Yang kelima itu ada jumlah pembelian. Konsumen dapat mengambil keputusan tentang seberapa banyak produk yang akan dibeli pada suatu saat. Dalam hal ini, perusahaan harus mempersiapkan banyaknya produk sesuai dengan keinginan yang berbeda-beda dari para pembeli. Misalnya, kebutuhan akan produk. Metode penelitian. Ada 3 tahapan dalam metode penelitian. Yang pertama itu ada desain penelitian, di mana desain penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif dan kausal. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh brand produk dan brand equity terhadap keputusan pembelian pada konsumen The Body Shop Delipat Podomoro City Medan. Yang kedua itu ada lokasi dan waktu penelitian, di mana penelitian ini dilakukan di The Body Shop Delipat Podomoro City Medan yang berlokasi di Jalan Putri Hijau, Kota Medan. Waktu penelitian direncanakan berlangsung dari September 2024 hingga Oktober 2024. Yang ketiga itu ada populasi dan sampel, di mana populasi seluruh The Body Shop dari Podomoro City Medan yang berjumlah 3.230 pelanggan per Desember 2023, di mana sampel menggunakan rumus Lovin dengan batas toleransi kesalahan 10%. Diperoleh sampel sebanyak 97 orang. Teknik sampling menggunakan purpose sampling dengan kriteria responden adalah mereka yang berkunjung ke The Body Shop Delipat Podomoro City. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Yaitu yang pertama ada uji asumsi klasik, meliputi 3 hal yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Lalu ada analisis regresi linear berganda dengan model persamaan Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 tambah EC. Uji hipotesisnya yaitu yang pertama ada uji parsial yaitu uji T, yang kedua uji simultan uji R, dan koefisien determinasi atau R2. Alat analisis pengolahan dan analisis data ini akan menggunakan software SPSS versi 20 for Windows. Lalu selanjutnya hasil dan pembahasan. Adapun hasil uji asumsi klasiknya yaitu yang pertama ada uji normalitas, bisa dikatakan normal
bentuk garis histogramnya itu berbentuk gunung. Dan dengan memperhatikan tampilan grafik histogram maupun grafik normal plot, dapat disimpulkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang normal. Sedangkan pada grafik normal, plot terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal serta mengikuti arah garis diagonal. Maka model regresinya memenuhi asumsi normalitas. Lalu yang kedua, uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi di antara variabel independen sehingga tidak menyebabkan gejala multikolinearitas. Uji multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance terhadap dan lawannya varians inflation factor dengan ketentuan apabila nilai toleransinya lebih besar dari 0,10 dan VIV-nya lebih kecil dari 10, maka tidak terdapat multikolinearitas. Nah, jadi berdasarkan hasil uji multikolinearitas yang telah kami lakukan, dapat menunjukkan bahwa nilai VIV variabel green product atau X1 dan variabel brand equity ataupun X2 adalah 3,307 atau lebih kecil dari 10 dan nilai toleransinya 0,302 atau lebih besar dari 0,10. Maka data ini menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini terbebas dari gejala multikolinearitas. Yang berarti bahwa pertama, nilai konstanta keputusan pembelian atau Y sebesar 3,218 yang menyatakan jika variabel X1 dan X2 sama dengan 0 yaitu green product brand equity, maka loyalitas konsumen adalah sebesar 3,218. Yang kedua, koefisien X1 sebesar 0,411 yang berarti bahwa setiap terjadi peningkatan variabel X1 atau green product sebesar 1%, maka keputusan pembelian konsumen meningkat sebesar 0,411 atau 41,1%, atau sebaliknya, setiap terjadi penurunan variabel X1 atau green product sebesar 1%, maka loyalitas konsumen menurun sebesar 0,411 atau 41,1%. Yang terakhir, koefisien X2 sebesar 0,584 berarti bahwa setiap terjadi peningkatan variabel X2 atau brand equity sebesar 1%, maka keputusan pembelian konsumen meningkat sebesar 0,584 atau 58,4%. Atau sebaliknya, setiap terjadi penurunan variabel X2 atau brand equity sebesar 1%, maka loyalitas konsumen menurun sebesar 0,584 atau 58,4%. Nah, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa green product dan brand equity berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Baiklah, kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, hasil analisis secara simultan menunjukkan bahwa green product dan brand equity berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian The Body Shop Daily Park Medan. Yang kedua, hasil analisis secara parsial menunjukkan bahwa variabel green product berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian The Body Shop Daily Park Medan. Yang ketiga, hasil analisis secara parsial menunjukkan bahwa variabel brand equity berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian The Body Shop Daily Park Medan. Baiklah teman-teman, sekian pemaparan dari hasil penelitian kami, semoga bermanfaat. Bye-bye.